Bab 37. Semakin tinggi, jatuhnya semakin sakit. 5 area pangkalan militer terdiam, ini adalah acara besar bagi mereka. Para anggota 5 area pangkalan militer harus hadir. Biasanya, masalah internal seperti ini tidak bisa disaksikan orang luar. Tapi kali ini Raja Xiao Yao diangkat menjadi ketua 5 area pangkalan militer, namun ada sebuah pengecualian, dia menyisakan lumayan banyak tempat untuk orang luar. Di undangan yang dikirimkan tertera kode nomor, setiap nomor menandakan posisi mereka. Mendengar sudah boleh masuk, semua orang pun secara tahu diri membuka jalan untuk Rilantang. Karena dia adalah tamu undangan khusus, posisi dia di paling depan, posisinya sama dengan para petinggi di setiap area militer, orang-orang seperti ini pasti lebih dulu masuk. Ini, Rilan bengong. Saudara Rilan, kamu bengong kenapa? Cepat pergi. Mendengar suara ini, Rilan baru sadar kembali. Ada apa ini? Aku jalan duluan. Setelah membeku sesaat, dia pun tertawa keras. Di bawah tatapan orang-orang, dia berjalan dengan kepala terangkat tinggi dan dada terbusung sambil menopang pada tongkatnya. Irinya, setelah acara ini, keluarga Tang benar-benar akan mencapai puncak. Aku berani menjamin, dalam 3 tahun, kekayaan keluarga Tang setidaknya akan naik puluhan kali lipat. Lumayan banyak orang berbicara dengan suara kecil. Meskipun suara mereka kecil, tapi Rilan bisa mendengar mereka. Bagi dia yang sangat mementingkan harga diri, hati ingin pamernya pun mendapatkan kepuasan yang sangat besar. Setelah Rilan lebih dulu berjalan di depan, para konglomerat lainnya baru ikut di belakang. Mereka mengantri, menunggu pemeriksaan undangan. Setelah melihat mereka selesai mengantri, letnan yang tadi pun berkata dengan suara nyaring, aku katakan dulu beberapa poin-poin penting. 1. Setelah masuk, jalan di jalan kecil di samping dan pergi ke paling belakang, kemudian berdiri sesuai dengan pembagian area yang sudah ditandai di lantai. 2. Setelah menemukan tempat kalian, pertahankan keheningan total. 3. Tidak boleh lebih dulu meninggalkan tempat kalian. 4. Letnan tersebut mengatakan sangat banyak aturan. Orang-orang pun mengingat dengan teliti. Pemeriksaan undangan dimulai. Rilan lebih dulu menyerahkan surat undangan yang cantik di tangannya. Setelah melihat surat undangan ini, letnan itu seketika berdiri tegak dan melakukan penghormatan ala militer, dan menyapanya, apa kabar, Pak? Sebuah sapaan ini membuat Rilan bengong. Sedangkan orang-orang di belakang Rilan menunjukkan ekspresi iri. Seperti dugaan mereka, keluarga Tang punya koneksi yang tidak biasa dengan Raja Xiao Yao, bahkan jenderal di pangkalan militer saja menghormati dia sampai seperti itu. Para anggota keluarga Tang yang berdiri jauh dari gerbang pun merasa kagum dan mengeluarkan ponsel mereka, merekam adegan membanggakan ini. Setelah memberi penghormatan, letnan tersebut membuka undangan itu, tapi ketika melihat nama yang ada di undangan itu, wajahnya seketika mengeras. Undangan ini memang dikirimkan langsung oleh atasan, tapi kemudian ada pesan dari atasan, kalau Rilan Tang datang, jangan izinkan dia masuk, bahkan harus melemparnya keluar. Letnan itu melihat Rilan sekilas kemudian berkata kepada beberapa tentara di sampingnya, lempar orang tua ini keluar. Baik. 2 tentara berjalan kemari, satu kiri satu kanan mengangkat Rilan dan pergi. Rilan membeku, kemudian dia langsung panik. Dia berteriak, Jenderal. Jenderal, ada apa ini? Aku punya surat undangan, apa yang kalian lakukan? Aduh. Rilan dilempar keluar dan terjatuh keras di tanah, dia kebingungan dan sekian lama tidak bangkit. Semua konglomerat bengong melihat kejadian ini. Ada apa ini? Tadi masih memberi penghormatan, kenapa sekarang tiba-tiba dilempar keluar? Anggota keluarga Tang yang memegang ponsel pun terkejut melihat adegan ini, mereka bengong sekian lama. Berani-beraninya memalsukan surat undangan Raja Xiao Yao, benar-benar tidak takut mati, karena kamu baru pertama kali melakukan kesalahan, kali ini kami mengampunimu, kalau tidak, ini adalah kriminal besar yang pantas mendapatkan hukuman mati. Letnan berkata dingin. Rilan tidak mempedulikan kesakitan di tubuhnya lagi, dia berusaha bangkit dan melihat ke arah Jasper Liu,
berkata dengan suara keras, "Jasper, kamu bantu aku bicara, surat undangan ini diurus olehmu." Tentara Westland mengirimkan undangan ini ke rumah keluarga Tang secara pribadi. Mendengar Rilan membuat surat undangan palsu, Jasper mana mungkin masih berani mengakui hubungannya dengan Rilan. Dia seketika berkata, "Rilan Tang, kamu jangan sembarangan memfitnah orang, kamu membuat surat undangan palsu, apa hubungannya denganku?" Rilan panik, kedua matanya melihat ke sekitar, mencari seseorang. Ketika dia menemukan Jordan Liu, dia pun berjalan menghampirinya dan menarik tangannya, memohon, "Cucu menantu, kamu bantu aku jelaskan, bantu aku jelaskan." Jordan juga panik. Dia mana tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia menemukan ide dalam kepanikan, dia langsung berkata, "Kakek, apakah kamu menyinggung orang penting? Aku berani memastikan surat undangan ini tidak palsu. Pasti kamu telah menyinggung seseorang yang jabatannya tinggi, makanya bisa dilempar keluar seperti ini." "Ah, aku tidak." Rilan panik sampai hampir menangis. "Ah, aku tahu, pasti karena keluarga Tang melepaskan petasan di luar, menyebabkan Raja Xiao Yao tidak senang. Kakek, aku sudah bilang, kita harusnya jangan terlalu mencolok. Kakek tetap mau seheboh ini." Jordan berkata sambil memukul kepalanya. Rilan juga merasa kata-kata Jordan benar. Saat ini, dia sangat menyesal. Kalau tahu begini, dia tidak akan seheboh ini. Sedangkan orang-orang penting yang tadinya mendekati Rilan sekarang melihatnya dengan tatapan merendahkan. Di paling belakang konvoi, Clue yang duduk di kursi penumpang melihat Kingston, ekspresinya bingung. "Kingston, ini yang kamu bilang melihat kakek dipermalukan. Kamu dari awal sudah tahu, kan? Apa yang terjadi?" Kingston tertawa sambil berkata, "Semalam aku tidak membohongimu, benar-benar aku yang menyuruh atasanku untuk menggunakan koneksinya. Tentara Westland baru bisa mengantarkan surat undangan ke rumah keluarga Tang. Tidak disangka kreditku malah direbut orang lain. Aku pun menelepon atasanku dan menyuruhnya memberitahu tentara Westland bahwa surat undangan keluarga Tang dibatalkan." "Haha, menantu, bagus, perbuatan yang sangat bagus." Jasmine yang duduk di belakang tertawa terbahak-bahak. Meskipun yang dilempar adalah ayahnya, tapi dia senang, dia pun memuji Kingston. "Si tua ini sangat keras kepala, orang bilang apa dia percaya apa. Apanya yang keluarga Liu membantu kita, sembarangan, berani-beraninya merebut kredit menantuku, mampus." Clue speechless, dia berkata, "Ibu, itu kakek, kamu kenapa bisa mengatainya seperti itu? Memangnya kenapa kalau kakek, sudah tua begitu, dari kecil selalu lebih menyayangi Cody Tang, lebih menyayangi Edwin Tang, dia selalu tidak menyukai ayahmu, sekarang dia rugi, aku sangat senang melihat dia seperti ini, kenapa memangnya?" Kingston tersenyum tipis, kemudian melihat Clue dan bertanya, "Clue, apakah kamu ingin pergi menyaksikan upacara suksesi Raja Xiao Yao?" "Hah?" Clue membeku, kemudian bertanya, Memangnya bisa? Undangan keluarga Tang sudah dibatalkan." Kingston tertawa nakal, dia memukul setirnya dan berkata, "Tadi bukannya sudah kubilang, mobil yang kukendarai ini adalah mobil seorang orang penting, begini, satu teman baik atasanku adalah supir orang penting, sekarang orang penting ini tidak ada di Jiangzhou, aku sengaja memohon kepada atasanku untuk menggunakan koneksinya baru bisa meminjam mobil ini, asalkan aku mengendarai mobil ini, tentara Westland pasti akan membiarkanku masuk." "Benarkah?" Clue agak tidak percaya. "Masih diam kenapa, ayo." Jasmine yang duduk di belakang mempercayai Kingston, dia menepuk kepala Kingston. "Baik." Kingston tertawa dan langsung menginjak gas, bahkan sengaja menekan klakson. Tin. Di saat semua orang melihat Rilan dilempar keluar seperti seekor anjing mati, di paling belakang barisan mobil keluarga Tang, terdengar suara klakson, kemudian sebuah mobil SUV yang tidak berplat pun melaju kemari. Melihat Kingston benar-benar mengendarai mobilnya, Jasmine pun tidak tahan dan membuka jendela mobilnya, sengaja mengeluarkan kepalanya dan melihat para konglomerat di depan. Semua konglomerat di depan pun bengong. Keluarga Tang lagi-lagi berencana berbuat apa? Di depan begitu banyak tentara membunyikan klakson, bahkan mengemudikan mobilnya kemari.
Ini maksudnya mau mengemudi masuk ke area pangkalan militer. Bersambung.